Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang kisah misteri Kiai Jambrong Gunung Kidul bagian ke-6 tamat. Makhluk itu mendekat dan mengendus-endus tubuh Retno yang berdiri di hadapannya. Sadar bahaya mengancam, segera kutarik paksa tubuh gadis itu ke belakang, lalu aku berdiri di hadapannya, berusaha untuk melindunginya. Kini makhluk itu gantian mengendus-endus wajahku. Dengus nafas makhluk itu jelas kurasakan menerpa wajahku, menebarkan bau harum seperti bau wangi minyak serimpi. Grrrrrr. Bau ini, aku mengenali aroma tubuhmu ini. Siapa kau sebenarnya wahai anak manusia? Aku tercekat saat menyadari bahwa makhluk itu ternyata bisa berbicara layaknya manusia. Suaranya terdengar begitu dalam dan penuh wibawa. Katakan, siapa kamu sebenarnya, dan apa tujuanmu datang kemari? Geram makhluk itu lagi. Mas Endra. Dari arah belakang ku dengar Selamat dan Retno mendesis pelan. Kalian diam. Biar aku yang mengurusnya, bisikku tanpa menoleh. Mataku tak lepas menatap wajah si harimau yang hanya berjarak beberapa jengkal dari wajahku. Aku mencari Kiai Jambrong, sahutku mantap. Keberanianku mulai pulih karena aku tak merasakan adanya ancaman dari makhluk itu. Bahkan kini makhluk itu merendahkan tubuhnya, mendekam di atas keempat kakinya yang kokoh itu. Untuk apa kau mencariku? Geram makhluk itu. Aku hanya ingin tahu, siap sebenarnya sampean ini, dan kenapa sampean selalu mencuri mayat-mayat orang-orang julung caplok? Dasar manusia. Selalu saja mau ikut campur urusan orang lain, makhluk itu mendengus kesal. Bahkan kamu belum menjawab pertanyaanku bocah. Siapa kamu sebenarnya? Aroma tubuhmu itu, mengingatkanku pada seseorang di masa lalu. Aku cucu dari Mbah Fulan, buyut dari Mbah Fulan, canggah dari Mbah Fulan. Pantas saja. Semenjak tadi aku merasa tak kuasa untuk menyakiti kalian. Ternyata kau masih keturunan dari sahabatku di masa lalu. Jika bukan karena itu, mungkin sudah semenjak tadi aku memangsa kalian. Sekarang, giliranmu untuk menjawab pertanyaanku. Hahaha. Ternyata kamu sama seperti leluhurmu ya. Penuh rasa penasaran dan tak sabaran. Baiklah. Duduk dan dengarkan baik-baik, akan sedikit kuceritakan siapa diriku yang sebenarnya, dan seperti apa hubunganku dengan leluhurmu itu. Suara harimau itu masih terdengar berat dan dalam, meski sudah tak ada nada mengancam seperti sebelumnya. Aku pun segera mengikuti perintahnya, duduk di hadapan makhluk besar itu, dan menunggu apa yang akan diucapkannya. Jadi, karena itu sampai sekarang Kiai masih suka mencuri mayat dari orang-orang julung caplok itu? Karena Kiai masih merasa berkewajiban untuk menjalankan tugas dari leluhurku, selaku saat makhluk itu mengakhiri ceritanya. Ya, karena memang hanya itu yang bisa aku lakukan, untuk mencegah keangkaramurkaan merajalela di muka bumi ini. Maaf Kiai, bukannya aku bermaksud untuk menggurui. Tapi peristiwa itu terjadi sudah sangat lama sekali, mungkin sudah beratus-ratus tahun yang lalu. Mereka yang terlibat dalam pertempuran itu juga pasti sudah musnah. Zaman sudah berganti Kiai, dan dunia sudah berubah. Jadi kurasa tak ada gunanya Kiai terus-terusan melanjutkan tugas dari leluhurku itu. Yang ada, apa yang Kiai lakukan sekarang ini, mencuri mayat-mayat orang julung caplok, justru malah menimbulkan ketidaktenteraman di wilayah ini. Warga menjadi resah dengan apa yang telah engkau lakukan itu Kiai. Siapa bilang pertempuran itu sudah berhenti? Makhluk jadi-jadian itu menggeram keras, seolah tak terima dengan ucapanku. Kau anak ingusan jangan sok tahu. Pertempuran itu masih berlangsung sampai sekarang, bahkan semakin dahsyat. Mereka memang sudah musnah dari alam kalian. Tapi peperangan mereka masih tetap berlanjut di alamku. Ah, andai pun benar apa yang engkau katakan itu Kiai, tetap saja apa yang Kiai lakukan itu salah. Jika memang peperangan itu masih berlanjut di alammu, lalu kenapa engkau melakukan tugasmu itu di alam kami? Dunia kita sudah berbeda Kiai. Jangan campur adukan antara peristiwa di alammu dengan kehidupan di alam kami.
Kita punya dunia dan kehidupan sendiri-sendiri. Ada batas-batas yang tak boleh dilanggar antara alam wadak dan alam astral. Dengan Kiai mencampur adukan antara kehidupan di alam tempat Kiai dan alam tempat kami, itu bisa menimbulkan ketidakseimbangan, yang mungkin bisa menghancurkan tatanan kehidupan di alam kita masing-masing. Jadi aku mohon dengan sangat, demi leluhurku yang juga adalah sahabatmu, hentikan semua tindakanmu itu Kiai. Makhluk itu terdiam sesaat, sepertinya sedang mencoba mencerna semua kata-kataku. Aku sendiri heran, kenapa tiba-tiba aku bisa bicara sepanjang itu. Semua kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutku tanpa sempat aku pikirkan dulu. Anak muda, tak kusangka, kau mewarisi kebijaksanaan leluhurmu itu. Setelah aku pikir-pikir, semua yang kau katakan itu ada benarnya juga. Tapi, kalau aku menghentikan tugas yang aku emban dari leluhurmu itu, lalu aku harus apa? Aku sudah tak punya siapa-siapa lagi. Dan sudah tak ada lagi tempat untuk aku mengabdi. Bagaimana kalau aku ikut kamu saja bocah? Kurasa akan sangat cocok, karena kau sangat mirip dengan leluhurmu yang pernah jadi sahabatku itu. Tidak Kiai. Sudah kubilang, dunia kita sudah berbeda. Lebih baik engkau kembali saja ke alammu dan hidup tenang di sana. Jadi kau tak mau menerima pengabdianku? Tidak, tegasku. Sayang sekali. Tapi aku juga tak bisa memaksa. Akan kuturuti permintaanmu, karena aku menghormatimu sebagai keturunan dari sahabatku. Aku akan kembali ke alamku dan tak akan ikut campur lagi urusan di dunia kalian. Tapi ingat, aku akan tetap mengawasi dan menjagamu dari kejauhan, sebagai wujud baktiku pada sahabatku di masa lalu. Aku pamit anak muda. Dan terima kasih atas semua nasihat yang telah kau berikan padaku. Kau telah menyadarkanku dari segala tindakan yang telah salah kulakukan selama ini. Makhluk itu bangkit dan mengendus wajahku, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menjauh menuju kegelapan. Tunggu Kiai, seruku tertahan, membuat langkah makhluk itu terhenti. Ada apa lagi? Apa kau berubah pikiran Sama sekali tidak Kiai. Tapi sebelum Kiai pergi, sudikah Kiai mengembalikan jasad ayah temanku ini, yang telah kau curi semalam? Ada di balik ceruk batu di belakangmu itu. Masih utuh, belum aku apa-apakan. Terima kasih Kiai. Makhluk itu kembali berjalan menjauh, untuk kemudian menghilang di balik kegelapan. Aku memandangi kepergiannya dengan perasaan lega. Terjawab sudah semua pertanyaan yang selama ini memenuhi benakku. Kiai Jambrong, tak kusangka kalau legenda yang telah berkembang secara turun-temurun di daerah ini memiliki latar belakang yang sangat panjang. Dan lebih tak kusangka lagi ternyata semua itu masih ada hubungannya dengan leluhurku. Pantas saja saat pertama kali Mas Cipto menceritakan tentang legenda itu, aku merasakan ketertarikan yang sangat besar, seolah-olah ada kekuatan yang mendorongku untuk menyelidiki legenda ini. Mas, sadar woi, sebuah tepukan di pundakku, yang dia susul dengan suara seruan selamat menyadarkanku dari lamunan. Sampean tuh kenapa? Dari tadi bengong begitu. Dipanggil-panggil nggak nyahut, malah duduk sila kayak orang lagi bertapa gitu, seru selamat lagi, membuatku terheran-heran. Bengong? Apa maksudmu bengong Met? Tanyaku. Ya bengong, diam aja kayak patung. Sampai pegel aku nungguin sampean. Kukira sampean juga kesurupan kayak Retno tadi. Bengong ya? Jadi dari tadi aku cuma diam aja? Kalian gak dengar aku ngomong atau apa gitu? Wah, aneh tenan sampean ini. Lawong jelas-jelas sejak tadi cuma diam aja kok. Jangankan ngomong, wong dipanggil-panggil juga gak mau nyahut. Sampean itu sebenarnya ngapain tadi? Kau juga gak lihat apa-apa Met? Macan atau apa gitu? Lah itu, tadi ada macan segede gajah datang nyamperin sampean. Terus ngendus-endus sampean gitu, habis itu macannya pergi lagi nggak tahu kemana. Cuma ngendus-endus aja ya Met? Iya. Untung sampean nggak sampai di bakot. Macan segede gitu, sekali telan juga sampean tamat.
Ah, sepertinya apa yang disampaikan oleh Ki Jambrong tadi hanya ditujukan kepadaku. Terbukti Slamet maupun Retno mengaku tak mendengar apa-apa. Bahkan mereka mengaku hanya melihat sekilas penampakan makhluk itu. Ya sudahlah kalau begitu Matt, ujarku sambil mencoba bangkit dari dudukku. Au! Tolong bantu aku Matt, baru aku sadar bahwa betisku terluka. Rasa nyeri kembali kurasakan saat aku mencoba berdiri tadi. Slamet segera membantuku untuk berdiri. Jadi, sepertinya semua sudah berakhir, ujarku sambil berjalan tertatih mendekati Retno yang berdiri bersandar pada dinding goa. Sebaiknya kita pulang sekarang, sebelum orang-orang desa mencari kita. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor. Bagaimana dengan jasad ayahku? Kau sudah berjanji. Oh, iya. Matt, bisa kau panjat dan lihat apa yang ada di balik ceruk batu itu? Aku menunjuk ke sebuah ceruk yang berada agak tinggi di dinding goa yang disadari oleh Retno. Memangnya ada apanya Mas? Tanya Slamet heran. Coba saja kau lihat dulu. Siapa tahu ada sesuatu yang berharga di situ. Meski sedikit bimbang, toh akhirnya Slamet melakukan juga apa yang telah kuperintahkan. Pelan-pelan anak itu memanjat ke atas, lalu melongok ke dalam ceruk itu. Wah asu, begitu melihat apa yang berada di dalam ceruk itu, Slamet melompat turun sambil mengumpat keras. Wedus tenan sampean ini Mas. Ngerjain orang gak kira-kira? Hahaha. Lah emangnya ada apa tuh? Tanyaku pura-pura. Ada apa dengkulmu itu? Pasti sampean sudah tahu kalau ada pocongan di situ, makanya nyuruh aku naik. Pocongan? Retno mengernyitkan keningnya. Jasad ayah Muret ada di dalam ceruk itu. Masih utuh, ujarku. Bapak, desis gadis itu dengan suara bergetar. Matanya nampak berkaca-kaca. Benarkah? Ya, sesuai janjiku, kini kita bisa membawa jasad ayahmu pulang, dan menguburkannya kembali dengan layak. Bapak, Endra, tiba-tiba gadis itu menghambur dan memelukku. Tangisnya pecah membasahi baju yang kukenakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Endra. Aku tak menyangka. SSSTTT. Sudah. Tak perlu berterima kasih. Dan tak perlu menangis. Harusnya kau bahagia karena telah menemukan jasad ayahmu kembali, bujukku. Matt, bisa tolong kau turunkan jenazah ayahnya Retno? Nah kan, kalau bagian yang begini pasti aku yang kena. Giliran peluk-pelukan saja. Slamet, Hardiku. Iya, aku turunkan. Setengah menggerutu Slamet lalu kembali memanjat ke ceruk itu. Pelan-pelan ia mengangkat jasad yang masih terbungkus kain kafan itu dan menaruhnya di pundak, lalu kembali merangkak turun. Hati-hati Matt, jangan sampai jatuh, ujarku memperingatkan. Iya. Ini juga hati-hati Mas. Harusnya yang sudah terlanjur jatuh dalam pelukan sampean itu yang harus diperingatkan. Slamet masih menggerutu. Merasa tersindir, Retno lalu melepaskan pelukannya padaku dan mendekat ke arah Slamet. Tangisnya kembali pecah saat Slamet menurunkan jenazah itu di lantai goa. Dipeluknya jasad sang ayah tanpa memperdulikan bau tak sedap yang mulai tercium dari jenazah itu. Sudah Mbak. Ndak usah ditangisi. Nanti malah arwah bapak sampean ndak tenang di alam sana. Lebih baik cepat-cepat saja kita bawa kembali ke desa, biar bisa kembali dimakamkan dengan layak. Slamet mencoba membujuk gadis itu. Sepertinya agak sulit untuk kita membawanya ke desa sendirian Matt. Apalagi luka di kakiku ini sepertinya semakin parah. Bagaimana kalau kau kembali ke desa terlebih dahulu dan meminta bantuan? Biar aku dan Retno menunggu di sini, usulku. Kenapa harus repot-repot turun ke desa sih Mas? Tinggal telepon saja kan gampang. Sampean masih nyimpen nomornya Mas Cipto kan? Kalau ada sinyal, sudah dari tadi aku telepon Matt. HDH. Jadi harus aku lagi nih yang bersusah payah turun ke desa, terus nanti naik lagi bersama warga. Bisa copot bemeran dengkulku Mas. Matt. Kalau nolong orang tuh embok yang ikhlas.
Kalau kakiku ndak sakit gini, aku juga nggak bakalan nyuruh kamu kok. Iya, aku ikhlas. Ya sudah kalau begitu tak turun dulu. Ingat, sampeyan sama Retno cuma berdua di sini. Ndak usah macem-macem. Ini tempat angker. Kesurupan lagi repot nanti jadinya. Sama itu tuh, si Pardi yang masih semaput sampean urus juga. Jangan sampai. Slamet. Hampir bersamaan aku dan Retno menyentak pemuda itu, membuat Slamet nyengir lalu bergegas keluar dari dalam goa. Sepeninggal Slamet, aku beringsut duduk bersandar pada dinding goa. Kubiarkan Retno yang masih meratapi jasad sang ayah. Begitu juga dengan tubuh Pardi yang masih tergolek pingsan di sudut goa. Kuhela nafas panjang, sekedar untuk menghilangkan rasa nyeri yang menyerang di hampir setiap inci tubuhku. Apa yang baru saja kualami hari ini, benar-benar sudah menguras tenaga dan emosiku. Namun aku bersyukur, akhirnya semua bisa berakhir. Tinggal menunggu Slamet kembali bersama warga desa untuk mengevakuasi kami. Soal Pardi, para perampok yang telah tewas, dan harta rampokan mereka, biar nanti aparat desa yang mengurusnya. Yang jelas, aku sudah menunaikan janjiku kepada Retno untuk menemukan jasad ayahnya, dan aku sendiri juga sudah mendapatkan apa yang kucari di goa ini. Kiai Jambrong, legenda dari Gunung Kidul, akan menjadi sebuah cerita yang tak akan pernah kukupakan seumur hidupku. Hari hampir senja saat acara pemakaman kembali jasad ayah Retno selesai. Satu persatu warga mulai meninggalkan area pemakaman. Tinggal beberapa orang yang tersisa, yang tetap bersikeras untuk menjaga makam itu agar jangan sampai dibongkar kembali oleh makhluk bernama Kiai Jambrong itu. Tak ada niatku untuk mencegah mereka. Toh itu sudah menjadi semacam budaya di desa ini. Kuhampiri Retno yang masih duduk di sisi makam sang ayah. Gadis itu sepertinya baru saja menyelesaikan doanya. "Ret, aku pamit ya," ujarku sambil menepuk bahunya. Gadis itu berdiri dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Kamu serius mau pulang sekarang, Mas? Sudah sore lo ini, dan kaki sampean juga baru saja diobati, belum sembuh benar. Apa nggak sebaiknya nginep dulu bareng semalam atau 2 malam lagi?" "Pengennya sih gitu, tapi sudah ada pekerjaan lain yang menunggu, jadi aku nggak bisa lama-lama di sini," jawabku. "Mas," gadis itu memegang kedua tanganku. Dan baru sadar aku kalau dia sudah mulai memanggilku dengan panggilan Mas. "Terima kasih banyak ya. Sampeyan sudah banyak membantuku. Meski kita baru kenal, tapi..." "Sudahlah Red, tak usah terlalu kau pikirkan. Sudah menjadi kewajiban kan sebagai sesama manusia untuk saling membantu. Mas, apakah kita masih akan bisa berjumpa lagi?" "Insya Allah, kalau ada waktu dan kesempatan. Berjanjilah Mas, nanti kamu akan berkunjung lagi ke desa ini." "Iya, aku janji. Akan kuingat janjimu Mas. Dan jika tak kau tepati, aku yang akan mencarimu ke Wonogiri." Ah, gadis ini, aku hanya tersenyum kecut mendengar ucapannya itu. "Ajak Slamet juga kalau kembali ke sini Mas. Dia anak yang lucu, meski sedikit menyebalkan." "Iya. Ya sudah, aku pamit ya. Keburu malam. Hati-hati di jalan ya Mas." Aku hanya mengangguk, lalu menghampiri Mas Cipto yang juga masih berada di area pemakaman itu. Aku harus berterima kasih banyak kepada laki-laki itu, yang telah menuntunku sampai ke desa ini dan menemukan sesuatu yang sangat berharga untukku. Satu persatu warga desaku salami, lalu aku melangkah menuju ke motor tuaku yang kuparkir tak jauh dari area pemakaman itu. "Kamu yang bawa ya, Matt?" Kulemparkan kunci motor ke arah pemuda itu. "Tuh kan, aku lagi. Kenapa selalu aku yang? Atau kita tukeran kaki saja, biar aku bisa bawa motornya." "Haha. Endak Mas. Guyon lo. Ngono wae kok nesu." "Yo wes, naik sini, kita berangkat, keburu kemaleman di jalan." Pelan-pelan Slamet menjalankan Supra tuaku meninggalkan area pemakaman itu, diiringi lambaian tangan Retno, Mas Cipto, dan warga lain yang berada di pemakaman itu.
Rasa haru masih menyelinap di hatiku melihat keramahan mereka. Ah, benar-benar sebuah desa yang indah. Mungkinkah suatu saat aku bisa menginjakkan kaki lagi di desa ini? Semoga saja. Nah, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, itulah kisah misteri dari kami. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kisah ini? Silahkan tuangkan dalam kolom komentar. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah-kisah kami yang lain bukan? Silahkan ikuti kisah-kisah kami yang lain selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.